Nah, sekarang kita akan membahas soal tentang gelombang. Di sini ada berdasarkan bentuk gelombang di atas, tentukan persamaan simpangan gelombangnya. Nah, ini merupakan ujung terikat ya, gelombang stasioner ujung terikat. Di mana ujung terikat itu nanti ketika digetarkan terbentuk gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, di mana persamaan gelombang datangnya adalah berikut dan gelombang pantulnya berikut. Karena dia di bawah, makanya dia bernilai negatif nanti ya, atau dia berbeda fase 180. Nah, untuk mencari penjumlahannya, YP-nya nanti ya, gelombang stasionernya itu ya, ini persamaan simpangan gelombangnya, gelombang stasionernya, ujung terikat, itu adalah YP sama dengan Y1 ditambah Y2. Nah, nanti persamaannya itu kita menggunakan trigono, berarti A sin omega T dikurang KX ditambah itu kan dikurang jadinya ya karena dia minus, berarti min A sin omega T ditambah KX. Jadi ini adalah ini nilai A, ini nilai B ya, sesuai yang ini. Nih, ini A ya, ini A, ini B. Bukan, maksudnya in, yang ini ya, yang ini sin ya, yang ini A, ini B gitu kan. Nah, berarti kan kalau misalnya kita ganti di sini jadinya kan kita gunakan rumus trigono ini ya untuk mencarinya trigono. Trigono itu kan sin A sama dengan sin B gitu kan. Berarti jadinya di sini 2A persamaannya sin A-nya itu adalah, ini kan A tambah B ya, berarti omega T dikurang KX per 2 ditambah apa namanya, ditambah B berarti ini ya omega T ditambah KX per 2 dikurang jadinya cos dikurang cos apa namanya, A-nya adalah omega T dikurang KX per 2 dikurang ya sin mana dia? Dikurang B ya. B itu adalah omega T ditambah KX per 2. Nah, nanti kan dicari dimasukin satu-satu tuh kan. Jadi nanti dapatlah kira-kira hasil akhirnya itu nanti adalah YP sama dengan 2A ya, persamaan YP-nya. 2A sama dengan sin KX cos omega T. Nah, jadi nanti dapat persamaan simpangan pada gelombang ujung terikat ini. YP 2A sin KX cos omega T. Nanti kan dikaliin ke dalam satu-satu tuh, nanti bisa dicoret dikurang habis. Nah, tinggal ini dia persamaannya lagi. Nanti silakan adik-adik cari ya, bisa dicari satu-satu. Nah, pokoknya dapat persamaannya ini. Jadi untuk persamaan gelombang ujung terikat adalah YP 2A sin KX cos omega T. Di mana ini adalah amplitudo gelombang, amplitudo biasa ya. Sedangkan kalau misalnya untuk amplitudo stasionernya, nah AP-nya adalah yang bagian 2A sin KX. Ini amplitudo gelombang, ini adalah amplitudo stasioner ya, amplitudo stasioner. Oke. Soal nomor 7, untuk menentukan jarak perut Kn pada gelombang stasioner tersebut, tentukan persamaan umum yang digunakan. Nah, ini merupakan ujung bebas, di mana kita menentukannya di sini kan, di sini sebenarnya dikasih tahu ya, ini P1, ini P2, ini P3. Nah, kalau P1 itu berarti ini kan jaraknya 0 ya. Kalau ini jaraknya untuk P2 adalah setengah lambda, ini berarti ini kan setengah lambda nih. Berarti ini lambda, berarti ini bagian di sini P4 ini kan berarti setengah, berarti 3 per 2 lambda ya. Berarti dari sini, jadi rumusnya itu bisa kita tentukan adalah ini, Pn sama dengan N kurang 1 bagi 2 lambda. Jadi dari rumus ini ya, lambda sama dengan L per N, atau diganti lambda sama dengan P per N, karena dia perut gitu kan. Nah, berarti jadinya kalau kita nyari perut itu adalah lambda kali N. Nah, karena dia di sini setengah, ini kan boleh kita ganti jadi 2 per 2 nih. 2 per 2 itu kan artinya 1 juga kan. Berarti udah aturannya itu adalah setengah lambda.
itu adalah setengah lambda. Ini udah pasti ya. Nah, N-nya ini tergantung nanti. Kalau misalnya N-nya 0, berarti kan, kalau N-nya 0, berarti itu jadinya dia setengah. Ketika ketika P-nya 1, perut ke 1, berarti itu 0 ya kan? 1 dikurang 1, 1 dikurang 1, berarti 0 gitu kan? 1 dikurang 1 ini kan nanti 0 nih. Nah, gitu. Kalau misalnya perut kedua, berarti ini jadinya 2 kurang 1. 2 kurang 1 dapatnya berapa? Setengah lambda perut kedua, gitu kan. Nah, jadi bisa kita rumuskan menjadi ini setengah, ya, jadinya kita ganti ya. Jadinya setengah lambda sebenarnya N kurang 1. Jadi itu rumus letak perutnya. Jadi sama aja sih dengan ini. Kalau kita cek ya, ketika untuk perut 1 berarti dia kan seharusnya 0 nih. Nah, berarti perut 1 ke 0. Dari mana 0-nya? Berarti N ini ya. Berarti perut ke 1 berarti 1 dikurang 1 per 2 lambda. Berarti ini 0 kan. Kalau per 2 berarti N-nya 2. Berarti 2 kurang 1 per 2 lambda. Berarti 1 per 2 lambda. Iya, bener kan? Per kedua setengah lambda dan seterusnya kayak gitu. Oke?